Baiklah, kita bertemu kembali dalam kuliah analisa numerik dan pemrograman komputer. Untuk kuliah yang kemarin kita sudah sampai sistem persamaan nonlinear ya. Ini sistem persamaan tak linear. Kemarin sudah metode penyederhanaan integral. Sekarang kita mulai dari metode Newton. Berdasarkan pencarian nilai X dengan cara mencari garis singgung pada fx di titik x0, fx0, ini y-nya ya, fungsi x0, di mana nilai x0 adalah nilai tebakan awal. Selanjutnya dievaluasi juga nilai fx0-nya dan nilai turunan x0. Langkah iterasi selanjutnya mencari garis singgung berdasarkan nilai tebakan berikutnya. Rumus atau persamaan iterasinya adalah xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi per f aksen xi. Ya, jadi nanti ini rumus iterasinya. Fxi, f aksen adalah fungsi turunan. Jadi fungsi turunan dari fx. Kemudian metode Newton akan konvergen jika xi dengan x bintang. Ya, x bintangnya itu di sini. Nah, ini. Xi plus 1 min x bintang itu sama dengan K kali xi min x bintang, di mana x bintang adalah akar persamaan. K adalah konstanta. Jika xi min x bintang kecil, maka xi plus 1 min x bintang akan menjadi lebih kecil. Sehingga jika xi dekat x bintang, konvergen akan cepat dihasilkan dengan menggunakan metode Newton ini. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu diagram Y, suatu persamaan fungsi X yang nonlinear, misalkan melengkung seperti ini, ya, nah, ini suatu persamaan. Untuk mencari nilai X-nya dari fungsi X tersebut, artinya kita membuat fungsi ini bernilai 0. Bernilai 0 kan memotong sumbu X. Nah, jadi di sini jawabannya itu X bintang. Nah, tebakannya itu sistem prinsip kerjanya dengan menggunakan garis singgung. Jadi misalnya kita tebak X0 di sini, ya X0 di sini kita cari garis singgungnya itu di titik ini. Kita buat garis singgung. Nah, seperti ini. Ini akan didapat X1. Jadi kita tebak X0, masukkan ke persamaan tersebut, itu nanti akan ketemu X1. Nah, X1 tebak lagi. Nah, dengan cara ini dicari ke atas, menyentuh kurva fungsi X, ini di sini kita buat garis singgung lagi. Ini garis singgungnya akan memotong di sumbu di sini. Nah, di sini nanti kita tarik ke atas lagi. Memotong di sini kita buat garis singgung lagi. Akhirnya akan menempel atau mendekati X bintang. Dan itu jawabannya. Jadi seperti ini secara skematis. Kemudian metode Newton akan divergen jika X itu lebih besar dari X bintang. Tebakannya lebih besar dari X bintang dan X lebih kecil dari X bintang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini ada fungsi X, bentuknya seperti ini. Kita akan mencari nilai X bintangnya. Nah, kita tebak di sini. Nah, garis singgungnya akan ketemu di sini. Ini kita buat garis singgung. Maaf, di sini ya, di sini dulu. Dari pertama tebakan awal X0, kita buat garis singgung. Kan ketemu X1 di sini. X1 kita akan buat titik singgungnya di sini. Buat garis singgungnya ketemu X2 di sini. Dari X2 kita buat garis singgungnya dari sini. Nah, lama-lama kan dia akan menjauh. Nah, di sini. Ya. Untuk X3-nya kira-kira di sini. Nah, di sini X3 kita tarik lagi ke sini. Nah, X4-nya ke sini. Jadi semakin menjauh dari X bintang. Nah, itu akan menjadi divergen. Nah, kemudian ini ada contoh. Carilah akar persamaan berikut dengan menggunakan metode Newton. Misalnya fungsi X sama dengan
X kali tangen X min 1. Nah, ini ada batasan untuk nilai X di sini nanti berapa jawabannya. Itu nilai X akan dibatasi dari 0 sampai Pi per 2, di mana X adalah dalam radian. Karena fungsi trigonometri ya, sehingga X-nya dalam sudut. Nah, sudutnya itu dalam radian. Di 0 sampai Pi per 2 nilai X-nya nanti. Jadi jangan ditebak di bawah ini, ya. Dan juga jangan di atas ini, nilai ini. Karena nanti akan divergen kalau seperti itu. Kita tebakannya harus antara 0 sampai Pi per 2 radian. Nah, kita cari fx itu fungsi turunannya apa? Nah, aksen X dari X kali tangen X min 1. Fungsi turunannya adalah X per cos kuadrat X plus tangen X. Ini fungsi turunannya. Sehingga sesuai dengan persamaan atau rumus dari iterasi tadi dari Ohm Newton bersama Newton, itu X sama dengan XI plus 1 sama dengan XI dikurangi Fx per F aksen X. Nah, jadi XI plus 1 sama dengan XI dikurangi fungsinya Fx-nya kan ini. Ya, ini soalnya tadi. Jadi X tangen X min 1 dibagi dengan fungsi turunannya ini. X per cos kuadrat XI plus tangen X. Jadi kita menggunakan ini untuk mencari nilai X. Kita masukkan tebakannya itu di area antara 0 sampai Pi per 2. Nah, misalnya tebakannya Pi per 8, tebakan awalnya, atau X0-nya tadi. Ya, pertama kita masukkan Pi per 8. Pi per 8 itu kan antara 0 sampai Pi per 2. Jadi lebih kecil dari Pi per 2, namun lebih besar dari 0. Jadi di sini yang Pi per 2. Kan Pi per 7 ya boleh terserah. Yang penting pokoknya antara 0 sampai Pi per 2. Kita masukkan Pi per 8. Pi per 8 itu berapa? Itu 0,3927. Ya, dalam radian. Nah, Pi per 8 itu artinya Pi itu 3,14. Ya, 3,14 dibagi 8. Nah, kita masukkan ke persamaan. Nah, itu nanti akan ketemu berapa? Nah, ketemu ini. 0,3927 kalau nilai 3927 kita masukkan ke sini, ya, itu nanti akan ketemu 1,3504. Nah, kemudian 1,3504 kita masukkan ke sini lagi. Begitu seterusnya sampai nanti nilainya konstan. Ya, misalnya bisa kita hitung ya dengan menggunakan Excel. Kita coba aja. Ini misalkan XI plus 1 bisa seperti ini ya. Atau isi seperti ini juga tidak apa-apa, XI aja. Jadi nanti tegakannya 0,3927. Ya. Kemudian ini kita
masukkan persamaannya ini tadi. Itu X kan ini ya, ini X dikurangi XI nya ini ya, kali tangan ini tangan XI nya ini ya, XI kali tangan XI dikurangi 1. Nah, ini harus di kurung ya. Ini dikurung. Kemudian dibagi. Ini B3-nya kan XI ya. B3 min B3 kali tangan B3 tangan X tadi min 1. Dibagi ini. Nah, ini juga harus dikasih kurung. Dibagi, kurung buka. XI-nya ini. Ya. Kemudian dibagi. Sorry, ini bukan B3 ya. B3. Bagi cos kuadrat cos XI kuadrat plus tangan kurung tutup. Jadi ini penulisannya di dalam Excel kita bisa menggunakan Excel. Mulai nih 13504 sama ya 13504 tuh. Nah, kemudian tinggal kita kirim aja ke bawah. Sampai nilainya konstan. Ini karena tadi berapa? 4 angka ya. 4 angka di belakang koma ya, kita setting 4 angka di belakang koma. Nah, ini ketemunya ini 0,6803. Ya, ini jawabannya. Ya, jadi tadi tebakannya antara 0 sampai 0 sampai pi per 2. Pi per 2 tadi kan ini. Pi per 2 itu 0,3927. Itu cara mencarinya seperti ini. Pi per 2. Pi itu kan 3,14. Pi radian. Berarti 3,14 dibagi 8. 3925 atau 3927 ya. Karena pi itu kan 22 per 7. Lengkapnya lagi ya 22 per 7. 22 per 7 itu kan pi dibagi 8. 3927 ya. Nah, ini juga tidak apa-apa ditebak. Misalkan ini masukkan ke sini juga tidak apa-apa. Nah, ini
sama hasilnya, yang tetap nggak berubah. Jadi seperti itu. Oke ya, jelas ya, paham ya. Oke, dan ini ada pertanyaan. Nah, soalnya ini X per X pangkat 3 ditambah 7X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Nah, ini kira-kira eh, Z-nya berapa? Nah, bisa nanti saudara coba ya. Ya, jadi nanti ini bisa saudara coba kira-kira berapa jawabannya. Ya, mungkin sebagai tugas ya, nanti saya sampaikan di Google Classroom. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya persingkat saja. Untuk selanjutnya bisa kita di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Ini hanya membahas metode Newton untuk sistem persamaan linear. Oke, saya kira cukup. Tetap semangat. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.